Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari multiple sclerosis. Yaitu di sini, seorang perempuan berusia 35 tahun, chief complaint-nya adalah trouble seeing out the right eye, kemudian juga onset-nya adalah 2 days ago, associated symptoms, blurry, vision, pain with eye movement, past history episode double, vision 2 years ago, resolved spontaneously after several weeks. Physical examination, right afferent pupillary defect, markedly reduced visual acuity in the right eye. Fundoscopy, blurred right optic disc margin, MRI, multiple ovoid white matter lesion. Lesions are perpendicular to the lateral ventricles. Nah, pertanyaannya adalah sel dari multiple sclerosis manakah yang terkena, yaitu A. astrocyte, B. ependymal cell, C. microglial cell, D. oligodendrocyte, E. Schwann cell. Jawabannya adalah D, yaitu oligodendrocyte. Gejala khas MS yaitu MS biasanya terjadi pada perempuan muda, umurnya usia kurang dari 50 tahun. Gejalanya berupa penglihatan kabur, penglihatan ganda atau diplopia, kesemutan atau mati rasa, kelemahan anggota gerak, bicara pelo atau dysarthria, gangguan keseimbangan, gangguan buang air kecil atau buang air besar. Gejala biasanya disseminated in time and space, artinya adalah berbeda waktu, serangan muncul pada waktu yang berbeda tempat, yaitu menyerang bagian sistem saraf yang berbeda. Contoh adalah hari ini pasien mengalami gangguan penglihatan, beberapa bulan kemudian mengalami kelemahan kaki. Manifestasi awal yang sering adalah optic neuritis. Optic neuritis adalah peradangan pada nervus opticus. Ciri-cirinya adalah penurunan penglihatan pada satu mata, nyeri saat menggerakkan mata, afferent pupillary defect. Mudah diingatnya adalah MS plus mata sakit saat digerakkan sama dengan optic neuritis. Nah, di sini dikatakan bahwa pasien mengalami blurry vision, pain with eye movement. Biasanya dikonfirmasi dengan fundoskopi, ya, ini hasil dari suatu fundoskopinya. Bagaimana proses terjadinya MS, yaitu urutannya adalah helper T cell bereaksi terhadap antigen myelin sehingga mengeluarkan sitokin inflamasi, misalkan adalah interferon gamma. Makrofag, mikroglia, dan juga leukosit masuk ke jaringan saraf, menyerang myelin dan juga oligodendrosit. Terjadi demyelinisasi sehingga konduksi saraf melambat, muncul gangguan neurologis, yaitu B-cell juga berperan dengan menghasilkan antibodi. Nah, karena itu pasien cairan cerebrospinal pasien MS yang ditemukan yaitu oligoklonal immunoglobulin B, yaitu oligoklonal itu adalah sel imunoglobulin yang melawan oligodendrosit, namanya makanya oligoklonal. Nah, gambaran MRI yaitu di sini MRI biasanya menunjukkan lesi pada white matter pada daerah sini. Nah, makanya pada MRI ini ditemukan lesi pada area ini yaitu periventricular white matter lesions. Lesi tersebar di otak atau medulla spinalis di sekitar ventricle. Periventricular white matter mudah diingat adalah MS suka berada di white matter sekitar ventricle. Mengapa oligodendrosit merupakan jawabannya, yaitu oligodendrosit adalah sel yang membentuk myelin di sistem saraf pusat, membungkus akson di otak dan juga medulla spinalis, menjadi target utama kerusakan pada MS. Jadi MS yaitu menyerang CNS yaitu oligodendrosit. Kemudian juga pilihan A-nya adalah astrosit, yaitu mengapa salah? Astrosit bukan sel utama yang dapat menjadi target autoimun pada MS. Fungsi astrosit adalah membantu membentuk blood-brain barrier, mengatur kadar kalium, membantu metabolisme neurotransmitter, membentuk jaringan parut atau gliosis setelah terjadi kerusakan. Pada MS, astrosit dapat bereaksi dan juga membentuk scar, tetapi bukan target utama. Nah, kemudian juga benar apabila gliosis telah cedera otak membentukkan glial scar, pemeliharaan blood-brain barrier, dan juga astrositoma. Intinya astrosit ini untuk support dan juga scar. B adalah ependymal cell, yaitu
Fungsinya adalah melapisi ventrikel otak, melapisi central canal medulla spinalis berhubungan dengan produksi dan juga sirkulasi cairan cerebrospinal. Benar ketika sel yang melapisi ventrikel choroid plexus produksi cairan CSF. Dan juga ependymoma. Ependymal itu merupakan lining dan juga CSF. C yaitu mikroglia ini intinya makrofag otak, yaitu merusak mielin pada MS tetapi bukan sel yang menjadi target utama mikroglia. Makrofag residen di sistem saraf pusat, yaitu pada MS mikroglia membantu proses inflamasi dan juga membersihkan jaringan yang rusak, namun yang diserang adalah mielin oligodendrosit. Kapan benar? Yaitu makrofag di otak, fagositosis di sistem saraf pusat, respons inflamasi di CNS, pembentukan mikroglia, nodul pada infeksi tertentu. Pilihan E adalah Schwann cell, yaitu Schwann cell memang menghasilkan mielin, tetapi lokasinya di sistem saraf perifer. Sedangkan MS menyerang sistem saraf pusat, perbandingan pentingnya adalah oligodendrosit di CNS yaitu multiple sclerosis, Schwann cell di PNS yaitu GBS. Nah, ringkasannya adalah MS yaitu M sama dengan mielin rusak, S sama dengan sistem saraf pusat, targetnya adalah oligodendrosit. Ciri penting adalah perempuan muda, gejala neurologis berada waktu dan juga lokasi, optik neuritis, lesi white matter periventrikular. Oligoclonal band pada CSF yaitu cara membedakan sel glia yaitu oligodendrosit membentuk mielin di CNS, Schwann cell membentuk mielin di PNS, astrosit yaitu menopang neuron blood-brain barrier, gliosis, mikroglia adalah makrofag di sistem saraf pusat. Ependymal cell itu melapisi ventrikel dan juga berhubungan dengan CSF. Kalimat hafalan yaitu MS itu menyerang oligodendrosit di pusat, sedangkan GBS menyerang Schwann cell di perifer.